Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Judulnya Review Fitoterapi pada Gangguan Pencernaan Herbal Jahe untuk Gangguan Nausea dan Vomiting pada Kemoterapi Pasien Kanker. Untuk anggota kelompoknya ada Rahmalia NPM 154, Najah Khairinisa NPM 155, Rafa Novalia NPM 156, Shilpia NPM 158, Nandira NPM 162, Rida NPM 165, dan Wanda NPM 171. Pendahuluan. Kemoterapi Induced Nausea and Vomiting atau CINV merupakan salah satu efek samping yang paling umum dari kemoterapi yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien kanker. CINV dapat menyebabkan penurunan asupan nutrisi, dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, serta meningkatkan risiko penghentian terapi sebelum waktunya. Penata laksanaan CINV umumnya menggunakan antiemetik seperti antagonis reseptor 5-HT3 dan kortikosteroid, namun efektivitasnya belum optimal pada seluruh pasien dan masih dapat menimbulkan efek samping. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sagaol, zingeron, dan paradol yang memiliki aktivitas antiemetik, antioksidan, dan antiinflamasi. Berbagai studi berbasis IBM termasuk systematic review dan meta-analisis menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat membantu mengurangi keparahan mual dan muntah akibat kemoterapi dengan risiko efek samping yang relatif mudah. Untuk identitas jurnalnya, kajian ini menggunakan dua jurnal yang terbit pada tahun 2022. Jurnal pertama oleh Kim et al. Yang dipublikasikan dalam International Journal of Molecular Science dengan desain penelitian systematic review dan meta-analisis yang berfokus pada efektivitas dan keamanan jahe pada pasien kanker payudara dengan CINV. Jurnal kedua oleh Choi et al. Yang dipublikasikan dalam Nutrients dengan desain systematic review terhadap RCT yang berfokus pada efektivitas konsumsi jahe terhadap CINV. Berikut terlampir jurnalnya. Selanjutnya ada latar belakang penyakit atau CINV. Kemoterapi efektif menekan sel kanker namun beresiko merusak sel sehat dan menimbulkan efek samping sistemik. Efek samping klinis yang paling umum dan parah adalah mual dan muntah akibat kemoterapi atau Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting atau CINV. CINV dikategorikan menjadi 5 tipe, yaitu akut dalam 24 jam, tertunda itu lebih dari 24 jam, antisipatorik, breakthrough, dan reflector. CINV yang tidak terkelola menyebabkan penurunan asupan makanan, resiko malnutrisi, dehidrasi, hingga terhentinya siklus pengobatan kanker. Obat antiematik standar, misalnya dexamethasone, memiliki efikasi terbatas dan seringkali memicu efek samping lanjutan seperti sedasi, pusing, dan insomnia. Selanjutnya ada pemilihan herbal. Rimpang jahe atau Zymer officinale rosoe dipilih karena terapi adjuvan alami yang aman dan efektif untuk mengatasi keluhan CINV. Profil fitokimia jadi dominasi oleh senyawa aktif golongan fenolik yaitu gingerol 6, 8, dan 10, 6 sogaol, zingeron, dan paradol. Agen kemoterapi memicu pelepasan serotonin di lambung yang kemudian berikatan dengan reseptor 5-HT3 mengirimkan sinyal muntah ke otak. Gingerol dan sogaol bekerja sebagai antagonis reseptor 5-HT3 sehingga mampu memblokir efek serotonin dan menekan refleks mual. Penggunaan suplemen jahe kurang dari 1 gram per hari selama lebih dari 4 hari terbukti mampu secara signifikan mengurangi insiden muntah akut tanpa membisukan efek samping yang serius. Selanjutnya, slide mekanisme kerja jahe. Untuk memahami mekanisme kerja jahe, pertama kita perlu memahami bagaimana mual dan muntah akibat kemoterapi dapat terjadi.
Ketika obat kemoterapi masuk ke dalam tubuh, obat tersebut dapat merusak sel enterokromafin yang terdapat pada mukosa saluran cerna. Kerusakan sel ini menyebabkan pelepasan serotonin dalam jumlah besar. Serotonin kemudian berikatan dengan reseptor 5-HT3 yang terdapat pada ujung saraf vagus di saluran cerna. Aktivasi reseptor ini mengirimkan sinyal menuju nukleus tractus solitarius dan kemoreseptor trigger zone di otak. Setelah pusat muntah menerima sinyal tersebut, terjadilah respons berupa rasa mual dan muntah. Disinilah senyawa aktif jahe mulai bekerja. 6 gingerol dan 6 soganol mampu menghambat aktivasi reseptor 5-HT3 sehingga serotonin tidak dapat mengirimkan sinyal secara optimal menuju pusat muntah. Akibatnya, intensitas mual dan muntah menjadi berkurang. Selain itu, pada fase tertunda CINV terdapat neurotransmitter lain yang berperan penting, yaitu substans P yang berikatan dengan reseptor NK1. Aktivasi jalur ini menyebabkan gejala mual dan muntah dapat bertahan selama beberapa hari setelah kemoterapi. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam jahe juga mampu memodulasi jalur substans P dan reseptor NK1 sehingga membantu mengurangi gejala pada fase tertunda. Tidak hanya bekerja melalui sistem saraf, jahe juga memberikan efek langsung pada saluran pencernaan. Jahe dapat meningkatkan motilitas gastrointestinal, mempercepat pengosongan lambung, serta mengurangi distensi atau rasa penuh pada lambung. Dengan demikian, mekanisme kerja jahe bersifat multifaktorial, yaitu menghambat jalur serotonin, memodulasi jalur substans P, mengurangi inflamasi, serta memperbaiki fungsi saluran cerna. Inilah yang menyebabkan jahe berpotensi membantu mengurangi gejala CINV. Baik, berdasarkan 2 jurnal yang ditinjau, jahe menunjukkan potensi dalam mengurangi chemotherapy induced nausea and vomiting atau CINV. Pada jurnal Kim et al. Tahun 2022 melaporkan bahwa jahe efektif menurunkan keparahan mual dan muntah baik pada fase akut maupun fase tertunda pada pasien kanker payudara. Sedangkan sementara itu, di jurnal Choi et al. Tahun 2022 menemukan bahwa efektivitas jahe belum konsisten pada semua parameter CINV, tetapi pemberian jahe dengan dosis kurang 1 gram per hari selama lebih dari 4 hari terbukti dapat menurunkan muntah akut secara signifikan. Meskipun hasil kedua penelitian berbeda, keduanya menunjukkan bahwa jahe memiliki profil keamanan yang baik dan berpotensi digunakan sebagai terapi komplementer untuk membantu mengurangi gejala CINV, terutama muntah pada fase akut. Berikut merupakan perbandingan dosis sediaan dan cara pemberian jahe yang diperoleh dari 2 jurnal. Pada jurnal pertama, jahe diberikan dalam bentuk kapsul campuran yogurt jahe dan jahe segar. Dosis yang digunakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 gram per hari dengan frekuensi pemberian 2-4 kali sehari melalui rute oral. Lama pemberian umumnya berlangsung selama 3 hingga 6 hari. Pada penelitian ini, jahe digunakan sebagai terapi pendamping yang dikombinasikan dengan antiemetik standar seperti antagonis reseptor 5-H3, dexamethasone, antihistamin, ranitidin, dan aprepitan. Sementara itu, jurnal kedua, bentuk sediaan jahe yang digunakan lebih seragam, meliputi kapsul jahe, ekstrak jahe, teh jahe, yogurt jahe, dan jahe segar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian jahe dengan dosis maksimal 1 gram per hari selama lebih dari 4 hari berpotensi menurunkan muntah akut akibat kemoterapi secara signifikan. Namun, frekuensi yang lama pemberian bervariasi antara studi sehingga belum dapat ditentukan regimen yang paling optimal. Yang selanjutnya yaitu ada profil keamanan dari jahe. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, jahe memiliki profil keamanan yang baik ketika digunakan sebagai terapi komplementer untuk membantu mengurangi kemoterapi induced nausea and vomiting atau CINV pada pasien kanker. Dari beberapa uji klinis yang disertakan dalam penelitian tersebut, terdapat 2 studi yang melaporkan bahwa tidak ditemukan efek samping pada pasien setelah mengonsumsi jahe, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan jahe
jahe pada dosis yang digunakan dalam penelitian relatif aman. Selain itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa tidak ditemukan efek samping yang serius yang berhubungan langsung dengan konsumsi jahe selama terapi. Hal ini menunjukkan bahwa jahe dapat dipertimbangkan sebagai terapi pendamping yang memiliki tingkat keamanan yang baik, terutama untuk mengatasi mual dan muntah akibat kemoterapi. Baik, yang selanjutnya ada toksisitas dari jahe. Berdasarkan hasil uji klinis yang terdapat dalam penelitian, yang pertama terkait efek samping yang dilaporkan. Efek yang sering muncul umumnya bersifat ringan seperti heartburn atau rasa panas di ulu hati, sakit kepala, dan vertigo atau pusing berputar. Efek-efek tersebut tidak sering terjadi dan tidak menimbulkan masalah yang serius. Kedua, jika dibandingkan dengan kelompok kontrol baik yang menggunakan placebo maupun antiemik, kejadian efek samping tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Artinya, penggunaan jahe tidak meningkatkan risiko efek samping dibanding terapi pembanding. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Selama Jadi untuk penelitian berlangsung, kesimpulannya, tidak jadi ditemukan jahe efek ini samping yang sangat serius yang efektif dan berkaitan aman untuk langsung dijadikan dengan terapi konsumsi jahe, adjuvan sehingga untuk mengurangi tidak ada rasa indikasi mual muntah bahwa jahe akibat menyebabkan kemoterapi atau komplikasi berat pada CINV. pasien. Selain itu, Senyawa tidak aktifnya ditemukan bekerja bukti secara toksisitas multimodal dengan klinis yang memblokir bermakna, reseptor termasuk 5-HT3 kerusakan organ, di saluran cerna sekaligus gangguan hasil mempercepat pemeriksaan pengosongan lambung. laboratorium maupun Untuk hasil komplikasi optimal, serius lainnya. dosis yang diberikan Selama adalah penggunaan kurang jahe dari 1 sebagai gram terapi selama komplementer. 4-6 hari berturut-turut. Terapi ini memiliki profil keamanan yang sangat baik tanpa resiko toksisitas sistemik maupun interaksi buruk dengan obat standar. Terakhir, untuk menjaga mutu dan konsistensi efikasinya, rimpang jahe wajib lolos quality control visual dengan spesifikasi berwarna kuning cerah, bebas dari kontaminasi tanah atau jamur, serta memiliki kelenjar minyak atsiri yang terlihat jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.